Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan notifikasinya. Yang telah gelapkan hatiku, kebesaran-Mu ya Allah, kasih sayang dan rahmat-Mu, dalam sadarku terluka mengucap syukur, dalam sujudku berdoa, dalam tangisku menyesal. Astagfirullah, bukalah pintu taubat-Mu. Ya pemirsa, terima kasih tetap bersama kami dalam acara Mutiara Kolbu, dan kita akan lanjutkan kembali untuk sesi tanya jawab ya. Langsung saja ya Pak Ustadz ya. Siap. Kami persilakan langsung Ibu, sebutkan nama dan pertanyaannya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan Pak wabarakatuh. Ustadz, nama saya Ibu Diana dari Majelis Talim Al-Ikhlas. Yang ingin saya tanyakan, tadi kita berbicara tentang pelupa, orang yang lupa. Jadi apakah ada trik khusus atau doa khusus Pak Ustadz agar kita tidak jadi pelupa? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab aja ya Pak Ustadz ya. Silakan. Memang betul ya, manusia ini kan tempat lupa dan salah. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Jadi manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Jadi ya, tapi ada lupa yang memang gara-gara dosa. Karena dosa itu membuat orang lupa, dan itu yang diajarkan Imam Waqi kepada Imam Syafi'i, meninggalkan dosa, karena dosa itu membuat kita sering lupa. Jadi apa trik biar kita tidak mudah lupa? Ya triknya tinggalkan dosa. Itu triknya, tinggalkan dosa. Tapi kita ini sudah terlanjur berbuat dosa, ya gampang. Inna likulli da'in dawaun wa dawa'u dzunub al-istighfar. Sungguh setiap penyakit ada obatnya. Dan obat dari dosa adalah istighfar. Jadi ketika kita lupa nih, langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Kemudian tambah, ada ulama ajarkan salawat, sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad. Terus bersalawat. Jadi lupa itu juga karena dosa. Tapi dosa itu obatnya apa? Istighfar, bertaubat. Jadi triknya itu aja. Jangan kita mengulang-ulang dosa, jangan meremehkan dosa. Jadi ketika kita terlanjur berbuat dosa, ya udah istighfar. Bahkan ada ulama mengajarkan bagaimana caranya, mandi tobat, kemudian sholat tobat. Bahkan sholat tobat diajarkan ulama setiap hari. Karena kita setiap hari pasti pernah berbuat dosa. Apalagi kan ibu-ibu, dosa kepada suami yang paling besar kan. Misalnya kan, ya karena itu tanpa kita sengaja, mungkin suara kita lebih keras dari suami, kemudian suami tersinggung, itu kan dosa. Maka tadi bertaubat, kan rukun taubat ada 3. 1, menyesal, an-nadam dalam bahasanya, menyesal karena sudah berbuat dosa. Kemudian yang kedua, berjanji tidak mengulang. Kemudian yang ketiga, memperbanyak istighfar. Jadi itu triknya biar kita tidak mudah lupa. Itu aja, banyak-banyak istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena memang Allah yang menggenggam hati kita. Yang membuat kita ingat Allah, yang membuat kita lupa juga Allah. Karena memang dosa kita, dan itu bisa jadi teguran dari Allah. Begitu Ibu. Untuk salat taubatnya itu sendiri Pak Ustadz, waktunya itu yang paling afdol, yang sangat dianjurkan kapan ya Pak Ustadz? Jadi sholat taubat itu sesungguhnya kapanpun. Tapi betul ada yang afdal waktunya.
Ada waktu yang paling utama ketika kita minta ampun, yang di situ kenapa utama? Karena Allah berjanji. Allah itu berjanji untuk mengampuni hambanya yang minta ampun. Kapan waktunya? Itu ada di setiap malam di sepertiga akhir. Setiap malam. Dan itu disebut dalam hadis qudsi, kata Nabi, Allah Rabbuna yanziru ila samai dunia. Allah Rabb kita itu setiap malam, kullalaila, setiap malam turun sampai ke langit dunia. Artinya turun di situ ya kita artikan turun, tidak boleh artikan yang lain. Turun itu bisa jadi perhatian ya. Jadi Allah itu perhatian kepada setiap hambanya di setiap malam. Kapan? Di sepertiga malam akhir. Kemudian Allah berfirman, siapa yang meminta dikabulkan, siapa yang berdoa dijawab. Kemudian siapa yang minta ampun diampunkan. Kapan? Setiap sepertiga malam akhir. Jadi ini 3 janji Allah di setiap sepertiga malam akhir. Siapa yang minta dikabulkan, siapa berdoa dijawab, siapa yang minta ampun diampunkan. Maka dari sinilah berarti ada janji Allah, siapa yang minta ampun diampunkan. Kapan? Sepertiga malam akhir. Maka ulama menjelaskan berarti kalau kita meminta ampun, berarti kalau mau sholat taubat di sepertiga malam akhir itulah yang afdol. Kenapa? Karena Allah pun menjamin akan mengampunkan siapa yang minta ampun di situ. Maka waktu istighfar terbaik itu di waktu sahur. Wa fil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Jadi waktu sahur itu waktu yang terbaik istighfar. Kenapa? Karena orang banyak lalai di waktu itu. Jadi beramal di saat orang lalai justru pahalanya lebih besar di saat banyak orang ingat. Jadi sholat malam itu kenapa disebut sebaik-baiknya sholat sunnah? Karena di waktu itu banyak orang lalai, orang banyak tidur, orang banyak lagi enak-enaknya tidur lagi ya Bu ya. Tidur. Orang tidur kita ingat Allah, maka pahalanya lebih besar. Zikir terbesar itu kapan? Bukan ketika di masjid, tapi ada yang zikir yang paling besar ketika orang banyak lalai. Di mana? Zikir di pasar. Karena di pasar tempat yang disukai setan. Di pasar banyak kejahatan karena setannya banyak. Di pasar banyak orang lalai. Sehingga zikir di pasar orang banyak lalai. Kita berzikir, pahalanya lebih besar daripada zikir di masjid. Kenapa? Banyak orang lalai. Samalah kayak Sa'ban. Nabi kata Aisyah paling banyak Nabi puasa sunnah di bulan Sa'ban. Ketika ditanya sahabat, kenapa Rasul kau banyak puasa bulan Sa'ban? Nabi katakan, karena bulan Sa'ban bulan yang banyak dilupakan manusia. Karena letak Sa'ban antara Rajab dengan Ramadan. Orang sibuk dengan Rajabnya, puasa Rajab lah, amaran Rajab lah. Dan orang ketika Ramadan sibuklah nak masuk Ramadan. Ayo jalan-jalan sebelum puasa. Ayo makan-makan sebelum puasa. Sa'bannya ada di situ, mereka lupa. Betul. Jadi itulah kenapa Nabi paling banyak puasa sunnah di bulan Sa'ban. Orang banyak lalai. Artinya beramal di saat orang lalai pahalanya lebih besar. Begitulah tadi sholat taubat. Jadi sholat taubat kapan? Kapanpun sebenarnya. Tapi kapan yang afdol, yang utama, itu yang dijanjikan Allah dalam hadis qudsi. Siapa minta ampun, diampunkan sepertiga malam akhir. Sepertiga malam akhir. Iya. Artinya sebelum kita sholat malam, sholat tahajud, sholat taubat dulu gitu ya Pak Ustaz? Ya, itu lebih baik. Ya walaupun tidak ada aturan sebelum tahajud harus taubat, tidak. Tapi kita sadar kita ini setiap hari banyak dosa. Baik sengaja tidak sengaja. Sementara obat dosa adalah istighfar, taubat. Maka tadi lebih baik ya sebelum tahajud. Pertama habis wudhu berarti sholat sunnah wudhu dulu. Kemudian kita sholat taubat dulu. Baru kita sholat tahajud. 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 6 rakaat boleh, 8 rakaat boleh. Setelah itu mungkin mau tambah dengan sholat hajat juga boleh. Nah, kemudian ditutup kita dengan sholat witir. 1 rakaat boleh, 3 rakaat boleh, 5 rakaat boleh. Begitu Mbak. Baik Pak Ustadz, nanti kita akan lanjutkan kembali. Tapi kita akan jeda lagi Ibu-Ibu dan pemirsa tetap bersama kami dalam acara Mutiara Kolbu.